teman-teman semua. Duh, ini saya deg-degan ya. Tiba-tiba suruh buka. Jadi dari sore nih, saya sendiri udah nungguin sangat sangat antusias dengan malam ini karena malam ini pada hari Sabtu 9 Januari 2021 kita memulai 2021 dengan mengadakan anugerah yang digagas oleh Detektif ID bertajuk Scarlet Pen Awards, dan malam ini adalah gala night-nya. Wih, keren. Udah ada dress code-nya, udah batik semua nih buat foto-foto nanti. Dan acaranya mungkin akan mulai sampai sekitar jam 9 lewat ya. Ada beberapa nominasi yang menarik dan banyak juga nama-nama baru, juga buku-buku keren, sampul yang keren, dan cerita-cerita, bahkan ada cerita anak juga yang meramaikan khazanah fiksi kriminal Indonesia. Nah, tanpa panjang lebar lagi, acara selanjutnya itu adalah dari pembukaan dan laporan dari Bang Fadli selaku Ketua Panitia. Itu ya Bang ya? Oke, thank you udah buat. Oke, thank you Ayu. Terima kasih atas pembukaannya. Ya ini sebenarnya untuk malam ini nih sebenarnya benar-benar dadakan gitu. Udah dibuka, cuma udah dibuat acaranya di Zoom, dijadwalkan dari minggu yang lalu, cuma belum pikiran mau ngapain ya. Jadi ya ginilah, chaos gitu kan. Oke, sebelumnya saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah mau datang gitu ya, udah mau nyempetin undangan Scarlet Pen Award buat teman-teman pembaca, penulis, dan juga para nominator yang masuk dalam Scarlet Pen Award ini. Ini sebenarnya Scarlet Pen Award ini ibaratnya bisa dibilang apa ya? Yang awalnya cuma ide biasa, tapi tiba-tiba kenapa nggak diseriusin sekalian gitu? Karena terinspirasi dari beberapa penghargaan crime fiction di luar ya. Cobalah kita Indonesia kok nggak ada ya gitu. Harusnya ada gitu. Ya, walaupun nanti banyak cerita-cerita seru dari balik di Scarlet Pen Award ini. Nah di sini saya ingin sedikit sebelum saya mulai ingin mungkin mengajak teman-teman untuk ya, karena ini kebetulan hari ini nih dimulai dengan ada sedikit kejadian yang sebenarnya agak sedikit sedih juga ya. Mungkin sebelum kita mulai kita karena ada berita pesawat yang hilang gitu ya. Dan ini masih ada agak rancu pesawat Sriwijaya Air ini benar-benar kan hilang kontak atau jatuh, itu masih belum ini, walaupun sebagian udah mulai spekulasi. Nah sebelum mulai kita mulai untuk mungkin kita menginginkan cipta sebentar ya. Mudah-mudahan yang terjadi di sana tuh tidak terjadi apa-apa, dan mungkin mudah-mudahan kalau seandainya benar kejadian ya keluarga yang ditinggalkan bisa menerimanya dengan sabar. Oke, sebelum kita mulai berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Kita mulai dengan membaca doa, mudah-mudahan acara malam ini berkah. Dan ini saya akan ngasih sedikit ibaratnya kayak laporan pertanggungjawaban bagaimana sih ini Scarlet Pen Award ini di 2021 ini. Nah, ini saya akan sedikit bagikan. Ini adalah perjalanan beberapa. Mudah-mudahan pada kebaca nggak sih? Baca ya, mudah-mudahan ya. Oke. Sambil kita baca. Jadi gini, dulu awal mulanya ini cuma ingin membajukan genre fiksi kriminal aja, yang sebenarnya genre ini belum gede-gede banget di Indonesia gitu. Genre minoritas lah ibaratnya. Ya 11-12 kayak genre fantasi mungkin, karena sama ini yang paling terkenal adalah romance, horor, dan komedi gitu ya. Nah, atau drama, metropop dan segala macam. Nah, genre crime ini masih kalah lah. Mungkin ada yang antusias tapi mungkin lebih ke karya luar gitu. Nah, kemudian terinspirasi di luar sana banyak komunitas crime fiction gitu. Nah, juga lah buat seperti itu. Dan ini tujuannya untuk memberikan apresiasi pada karya fiksi setempat ya, kriminal yang buat cerita detektif, thriller, misteri, dan lain-lain. Walaupun ini benar-benar
masih minor gitu ya. Ya emang kedengarannya gila gitu, nekat gitu. Banyak orang ngapain buat apa award yang ya orang aja genre ini aja masih banyak ya, masih sedikit gitu loh. Kok masih mau buat nekat gitu ya loh. Padahal kita nekat ini gara-gara ada penulis-penulis sana yang nekat juga nerbitin karya ini gitu. Ya, saya dengar waktu itu di Malaysia pernah ada buat award gitu ya tentang crime fiction. Saya pernah baca-baca beberapa tahun lalu lah. Indonesia kok belum ada ya gitu. Nah, buatlah gitu. Untuk ya rata-rata untuk apresiasi. Nah, Scarlet Pen Award ini malam ini sebenarnya ini bukan kompetisi atau apa ya, lebih ke arah apresiasi gitu ke teman-teman yang nulis genre ini gitu. Jadi nanti siapapun yang menang itu ya sebenarnya ya yang jadi nominasi ini ya atau teman-teman yang udah berani nulis ini ya itu udah kita jadikan apresiasi gitu. Cuma ini emang ada bentuk dalam sebagai apresiasi yang lebih gitu kepada mereka yang mungkin kami anggap wah ini bagus nih ceritanya gitu dan mudah-mudahan orang banyak mau baca gitu. Oke. Nah 1 tahun lalu pas kita mulai di SPO yang 2000 berjalan 2020 tapi kita ngitungnya yang cerita-cerita 2019 itu cukup jadi pembicaraan itu di dunia buku gitu. Sampai ada orang nyadar oh iya ternyata orang yang nulis genre fiksi kriminal di Indonesia, penulis Indonesia itu banyak gitu. Dan itu ya akhirnya micu banyak pembaca yang ingin tahu atau membeli karya lokal. Karena emang kita fokusnya ke lokal gitu. Nah, ini sebentar tadi ada sedikit ketinggalan. Nah, harusnya ini banyak tahun ini nih akan ada beberapa ya, ibaratnya beberapa karya juga yang akan terbit karena setelah antusiasme kemarin tuh banyak sekali orang ingin menulis cerita kriminal, terus ada juga penerbit yang tertarik untuk menerbitkan cerita-cerita kriminal, tapi karena ada pandemi banyak yang akhirnya mengurangi gitu, akhirnya ditahan gitu, termasuk karyanya Daras, karyanya terus teman-teman antologi dari teman-teman Detektif ID juga yang kebenarnya itu harus bisa diterbitin di salah satu penerbit major gitu tahun ini, cuma karena pandemi akhirnya ditunda gitu. Nah tapi ya itu nggak berhenti. Nah kalau mau dikasih perbandingan di tahun lalu sama tahun sekarang masih banyak tahun kemarin. Di tahun 2019 lebih dari sekitar 57 mungkin bahkan 60 yang yang terbit ya. Tapi di tahun ini yang udah saya cari-cari ya udah mudah-mudahan udah itu sekitar 30-an gitu, 31 lah atau 35 mungkin. Saya kurang datanya kemarin agak sedikit hilang gitu. Jadi saya kira-kira yang kemarin saya catat segini. Nah, karena berkurang jadi ada perubahan di Scarlet Pen Award yang di 2021 untuk masalah anugerahnya gitu, kategorinya. Nah, terus kemudian ini saya nggak pakai PowerPoint malah pakai video, nggak apa-apa ya. Nah, bagaimana kita nyari karya-karya fiksi kriminal yang di Indonesia yang ada? Ya, pertama ya lacak dan investigasi. Ya, pertama ya kita karena ada istilah di Detektif ID itu ya crime fiction investigator ya. Apa aja yang siapa aja nih yang nulis tahun ini gitu. Kita cari, kita cari ya dari Google, bahkan kita nanya ke penerbit, terus mantengin teman-teman yang ini ada di sosial media. Kita nyari tagar novel kriminal Indonesia itu sampai nyari kayak gitu kita. Oh, baru kita data. Nah, setelah kita ketemu, kita pilah-pilah karyanya, terus sampai akhirnya jadi nominasi. Nah, itu yang kita masukin nominasi ini kita bagi 3 ini. Inductive section, deductive section, special section. Induktif itu adalah nominasi untuk yang genre sesuai dengan kata induksi ya. Itu yang hal-hal yang kecil-kecil atau yang khusus. Berarti dalam arti ini subgenre. Nah, ada best mystery, best romance, thriller. Terus ada untuk deduksi section yang umum. Jadi di sini ada best short story, terus ada best light novel, ada best novel. Nah, sama special section ini yang di luar dari 2 ini, induktif dan deduktif. Ya. Termasuk cover, author. Nah, kebetulan untuk buku anak tuh masuk di sini gitu. Nah, setelah itu ini yang paling banyak ditanya orang nih. Bagaimana seleksi, nominasi dan menentukan pemenang. Nah, kita ada 2 babak, yaitu ada voting terbuka,
Itu babak nominasi, semua orang bisa vote. Itu waktu itu udah dilakukan dari bulan kapan. Nah, ini semua orang bisa vote nih. Tadinya kita mau pakai cara gini biar gampang lah, enak gitu. Udahlah, kita ikutin voter banyak aja. Cuma kalau ada beberapa saran dari teman-teman penulis yang bilang kalau kayak gini yang menang populer, yang menang akan popularitasnya aja gitu. Mereka yang populer yang menang gitu dan segala macam. Nah, dan bahkan orang yang belum nulis atau belum baca bukunya tapi karena kenal orangnya takut bisa ikut milih ya karena berdasarkan voting gitu. Akhirnya dibagi jadi ada voting terbuka dan voting tertutup untuk babak final. Jadi voting terbuka itu adalah eliminasinya lah gitu. Jadi kita di waktu itu ya para penulis berlomba-lomba untuk mempromosikan karyanya gitu karena bagian marketing itu juga masuk lah sekarang ya untuk era sekarang gitu. Nah, voting tertutup itu babak final yang ditulis dinilai atau di voting lagi yaitu tim panelis dan ada volunteer yang mereka ikut ngevote tapi caranya dengan menilai isinya gitu. Jadi mereka yang udah membaca itu mereka bisa nilai gitu. Kalau yang ini bahkan yang mungkin nggak baca juga bisa ngevote gitu kan. Nah gitu. Nah lanjut. Nah ini untuk voting terbukanya kemarin yang keluar ya hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Ya kalau bisa lihat ya ada yang wah luar biasa gitu. Kita nggak tahu siapa itu. Oke akhirnya dari semua ini akhirnya kita pilih jadi 5 besar dari 9 kategori. Ya. Plus 1 nanti ada Lifetime Achievement Award. Oke, nah mereka yang terpilih jadi 5 besar ini voting tertutupnya kita nilainya seperti ini. Ya ini para tim panelis menilainya berdasarkan 10 penilaian. Itu ada plot, karakter, tim, konflik. Nah ini umum ya. POV, setting, diksi, storytelling, originalitas, dan keunikan cerita. Nah ini kita bagikan ke teman-teman tim panelis. Nah karena tim panelis ini orangnya SDM-nya sedikit dan kita dan para nominasinya ini pada kita kenal semua para penulisnya. Jadi takut ada yang terlalu bias dengan penulis satu penulis. Nah kita butuh orang lain yang menilai gitu, yaitu di luar dari komunitas dari tim panelis, yaitu kita para bookstagram, para yang suka nge-review buku, khususnya buku-buku jenis crime fiction, thriller, misteri, detektif. Nah itu mereka kita bagikan ini sheet ini kita bagikan dan mereka juga ikut bisa nulis karena mereka netral posisinya. Dan apalagi di dalam tim panelis juga ada yang mereka masuk nominasi, jadi agak lucu kok nilai karya sendiri gitu kan. Ya akhirnya kita pakai ada dari Bookstagram ada luar itu untuk membantu kita. Termasuk dari teman-teman ada satu komunitas yang mereka emang khusus untuk nominasi children book ya. Nah itu kita ada banyak bantuan itu dari mereka yang emang berkecimpung di dunia buku anak gitu. Itu kita juga bagikan untuk menilai yang salah satu children book gitu. The best children book. Nah ini kita bagikan. Nah ini ya plot ini udah ada penjelasannya ini dalam sheet-nya juga. Ini ada 10. Nah ada tambahan. Semua ini yang di 10 ini dinilai terus digabungkan. Tapi ini khusus untuk penilaian untuk deductive section. Sedangkan untuk inductive section itu ada penambahan khusus dari skala 1 sampai 5 gitu ya. Pengisian sheet penilaian. Nah, ini akumulasi poin dari pengisian sheet penilaian, terus jumlah semua semua poin hasil dibagi jumlah voter yang nilai. Contohnya nilainya gini kita. Ini contoh aja novel saya ya. Berdansa dengan Naga gitu ya. Nah, ada yang ngasih nilai 78, terus ada penilai lain ngasih nilai 80, ada yang ngasih 75, ada yang ngasih 70, ada yang 80. Nah, ini kita bagikan jadi 5 yang nilai ini. Hasilnya keluar nilai rata-rata hasilnya segini. Itu. Jadi cara kita nilainya. Jadi macam-macam, teman-teman ada yang kemarin nilainya itu seperti itu. Oke, ini berarti udah mau habis nih kayaknya. Nah ini yang berikutnya ini kalau untuk yang induktif ya untuk best mystery khusus yang misteri dan thriller kita kasih tambahan rating skala 1-5.
contohnya Berdansa dengan Naga, nama voternya Gatot misalnya. Dia ngasih karena katanya misterinya nih kayaknya keren banget gitu. Maksudnya ada foreshadowing dan segala macam, itu kita kasih tambah 4. Jadi misalnya kalau dia masuk genre misteri, itu ada tambah penilaian gitu. Nah kan ada 2 novel atau ada beberapa novel yang kayaknya masuk di misteri dan thriller sekaligus. Nah itu kita nilai dua-duanya dan terpisah. Jadi ada bagaimana sih misterinya, terus bagaimana sih thrillernya gitu. Ya. Jadi sebenarnya penilaian dari ini kayak umum, kayak penilaiannya karya-karya yang lain gitu. Tapi ada penambahan untuk khusus yang misteri dan thriller gitu. Kecuali best romance. Ini skala ratingnya itu bisa ditambah atau berkurang. Kalau ini kan ditambah. Tapi yang best romance itu bisa ditambah atau bisa berkurang tergantung ceritanya ini ini romansnya gimana gitu ya. Kalau ini best romance berarti percintaannya bucinnya seperti apa gitu. Udah cukup bucin belum? Udah cukup mesra belum atau romantis belum? Nah, itu akhirnya kita bisa ditambah bisa dikurang gitu. Kalau ada ternyata yang ini lebih ke misteri banget ini. Ada ini terlalu misterinya kurang, tapi ini kisah cintanya bagus banget gitu. Nah, itu jadi tambahan dan bisa jadi pengurangan gitu. Nah, itu yang untuk yang inductive section. Nah, yang terakhir, yang special section, ada perbedaan ini penilaiannya khusus yang best cover dan author of the year. Itu khusus dinilai oleh tim panelis dengan cara kita ngasih rating masing-masing dari 5 nominasi itu. Ratingnya sama, cuma kita pakai skala 1 sampai 5. Gitu. Jadi kita author ini bagaimana nih penilaiannya? Nanti dijelaskan di bagian nominasinya ya. Nah, itu mungkin ya yang kita tentang dari Scarlet Pen Award ini, tentang penjelasan penilaiannya. Nah, SPA atau KPM atau Scarlet Pen Award atau Kusala Pena Merah ini ya sebenarnya apresiasi bukan kompetisi. Terus ini sebagai ajang belajar. Terus juga silaturahim sesama penggemar crime fiction. Jadi reader meet the author-nya, author meet the reader. Jadi di sini itu ada penulis, ada pembaca. Ya, selamat berkenalan. Mudah-mudahan sih itu. Jadi yang kalah atau yang menang ini sebenarnya mudah-mudahan tidak kecewa karena kalau yang menang pasti senang ya. Maksudnya yang kalah jangan kecewa karena ini adalah sebuah sebenarnya lebih ke arah ingin silaturahim gitu ya. Kita bisa saling memperkuat lah teman-teman satu yang suka dengan genre ini itu bisa saling lebih dekat gitu. Oke, itu aja mungkin ya untuk penjelasan untuk yang malam ini. Untuk laporannya saya cukupkan. Terima kasih. Saya share. Nah, kebetulan karena di sini saya sekaligus menyampaikan laporan itu, saya juga sekaligus untuk jadi MC. Mengangkat jadi MC. Tadi kan udah dibuka sama Ayu ya. Ayu ibaratnya kayak yang menjaga pintu lah gitu. Oke, masuk pada masuk. Resepsionis gitu ya. Nah, sekarang karena nggak ada orang sekaligus merangkap jadi MC. Jadi tadi laporannya dilaporkan oleh MC gitu ya. Oke, itu aja tadi. Terima kasih udah mendengarkan. Langsung aja kita mulai untuk melakukan pembacaan nominasi. Ya, dimulai dari pembacaan nominasi yang pertama yaitu adalah Best Children Book. Oke. Dan ini akan disampaikan oleh seorang penulis, dia seorang editor juga, dan dia dulu terkenal dengan novelnya Detektif Imai. Dia nulis buku anak-anak gitu ya. Kita tampilin Mbak Diah Rini. Tepuk tangan buat Mbak Diah. Silakan Mbak Diah bacakan nominasinya. Iya, makasih teman-teman. Ini langsung aja dibacain ya? Iya, silakan bacakan cue card. Serasa mau bacain Oscar aja. Iya, teman-teman. Iya, tentunya semua orang suka cerita kriminal saat dewasa. Masa kecilnya juga pernah membaca cerita buku misteri atau detektif, khususnya untuk anak-anak. Nah, kalau zaman dulu,
kita kenalnya cerita-cerita seperti Lima Sekawan, Stop, dan lain-lainnya. Kemudian juga ada Imung dan Pulung. Nah, cerita detektif atau misteri untuk anak-anak ini sebenarnya membantu anak-anak untuk berpikir kritis, meningkatkan rasa ingin tahu, dan bisa menjadi gerbang generasi berikutnya untuk lebih melek literasi. Nah, malam ini di Scarlet Pen Awards ada beberapa nominasi cerita misteri atau detektif untuk anak yang masuk dalam Best Children Book. Nomor 1, Titik Hitam Hutan Halimun, karya Hanidiah dari penerbit Kata Depan. Ada orangnya? Ada penulisnya di sini. Oke. Lanjut, Mbak. Kedua adalah Misteri Hilangnya Penyu di Pulau Venu, karya Winnie Aviati dari penerbit Kata Depan. Yang ketiga adalah Hilangnya Cincin Bu Cinta, karya Wafa Ubaid dari penerbit Kata Depan. Keempat adalah Hantu Belang Penunggu Makam Tak Bertuan, karya Erna Erdia, Kata Depan. 5, Penyelamatan Kimaya, Winnie Aviati dari Ihsan Media. Wah, ada dua novel nih Mbak Winnie nih. Luar biasa. Oke. Dan pemenangnya adalah, silakan Mas. Oke, dan pemenangnya adalah, nggak pegang itunya ya? Nggak ada, aku nggak tahu. Kagak dicatat sih di grup kemarin. Oke, pemenangnya adalah, siapa ya? Tunggu. Mana tuh? Tunggu, aku baca juga nih, nyari lagi. Sebentar, pokoknya yang sebentar. Oh ya, yang dari karyanya Mbak Erna Erdia. Oh, Mbak Hutan apa namanya nih? Sebentar. Hantu. Sebentar. Ini. Oh ya, ini dia. Maaf ya, agak sedikit gaptek. Ya benar. Hantu karya Erna Erdia. Judulnya Hantu Belang Penunggu Makam Tak Bertuan. Ya, tepuk tangan buat Mbak Erna Erdia. Mbak Erna Erdia. Silakan Mbak Erna Erdia langsung bisa dibuka itunya. Mbak Ernanya mana? Ada nggak? Tadi kayaknya ada. Banyak suara ininya, mic-nya. Silakan diberikan. Mungkin ada mau ngasih kata sepatah dua patah kata, silakan. Ya. Silakan di-unmute, Mbak. Nah, ya. Apa ya? Ngomong apa ya? Sebentar. Sebelumnya terima kasih banyak buat Detektif ID ya yang udah mengadakan Scarlet Pen Award ini. Saya juga nggak tahu tuh kenapa bisa jadi nominator gitu ya. Tahu-tahu kemarin dihubungi Mbak masuk ini ya, ternyata ada beberapa hasil karya teman juga yang sama-sama jadi nominator. Kebetulan kami dari satu komunitas, jadi sebenarnya sih ya siapapun pemenangnya sama-sama seneng lah ya, karena satu komunitas itu jadi kayak sebuah yang menang ya satu komunitas itu gitu ya. Nggak nyangka sih kalau saya yang menang ya, soalnya ada Mbak Winnie ada 2, harusnya sih Mbak Winnie ya. Harusnya diborong sama Mbak Winnie ya. Ya terima kasih banyak, alhamdulillah ya ini ya salah satu kado terindah gitu ya. Awal tahun. Ya amin. Semoga diisi dengan hadiah-hadiahnya gitu ya. Jadi banget buat nulis. Dia keren juga di pertanyaan. Terus yang kedua saya mau ngucapin mentor saya ada di sini, Uni Dian Onasis. Karena jadi novel ini tuh novel anak pertama saya. Benar juga buku solo fiksi pertama juga sih.
Wah, hebat. Nggak pernah nulis fiksi, dan yang anak itu juga baru, saya tuh bengong, suruh anak kayak gimana tuh kan harus bahasanya harus sederhana segala macam, saya nggak mudeng, tapi Unidian itu ngasih tantangan ke komunitas Forsen ini ya, bikin satu novel anak gitu dengan tema petualangan. Terus ya udah deh dicoba-coba gitu ya, dengan bimbingan dari Unidian, terus juga masukan dari banyak teman-teman juga, terus ketemu editor Kata Depan yang waktu itu masih Mbak Gita Ramadona. Ya akhirnya jadilah hantu belang itu. Ya begitu deh. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Detektif ID dan juga untuk semua teman-teman yang udah mendukung acara ini ya. Semoga tahun depan bisa lebih ramai lagi, bisa lebih banyak lagi buku-buku tentang apa ya, detektif dan semua genre lah, insya Allah kita warnai dunia literasi ini dengan lebih banyak buku yang keren-keren pokoknya. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi ya. Ya. Udah itu aja, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Mbak Erna. Mbak D, silakan. Masih mau ngomong? Oke, terima kasih buat Mbak Diarini atas untuk membaca nominasinya. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti ada karya juga ya buat dari Mbak Dia. Oke. Dan yang kedua, ini adalah nominasi kedua yang akan dibacakan, itu adalah dari deductive section, itu best short story atau cerpen pendek gitu. Nah ini yang bacakan asik nih. Kita tahu dia seorang booktuber dan biasa mereview novel-novel misteri dan thriller gitu ya di YouTube-nya dari Booktube Indonesia juga aktif di situ. Nah kita sambut aja untuk Kanaya Sophia. Silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Fadli. Agak deg-degan nih membawakan nominasi untuk sebuah ajang yang keren ini gitu kan, khususnya di genre misteri, genre favoritnya aku. Oke, tanpa basa-basi lagi, udah pada penasaran ya. Ini untuk nominasi short story. Jadi kalau ngomongin cerita detektif atau misteri, sebelum muncul komik Conan gitu ya, manga detektif Conan, mungkin kebanyakan dari kita banyaknya gitu mulai dari cerita-cerita pendeknya Sherlock atau juga Hercule Poirot dan lain-lain. Karena ceritanya ya lebih mudah aja gitu untuk diikuti dalam sekali baca. Nah, dari antara cerita pendek bergenre detektif, misteri, atau kriminal, pasti ada di antaranya yang sangat membekas di kepala kita. Begitu pula beberapa cerita pendek berikut ini yang banyak mendapatkan respon positif dari pembaca dan akhirnya masuk nominasi di Best Short Story Scarlet Pen Awards 2021. Nominasinya adalah yang pertama, Hari Yang Penting Untuk Anne karya Reza Wardana. Apa itu? Mau tepuk tangan lagi megang skrip. Oke, yang kedua, Pertukaran Yang Tertukar karya Mia Mutiara. Wih, halo Mbak Mia. Yang ketiga, Ada Hantu di Sekolah karya Daras Respiandira. Wih, yang ulang tahun. Yang keempat, Eden dari Balik Malam karya Mia Mutiara. Yang berarti Mbak Mia udah ada dua judul nih ya yang masuk nominasi. Kemudian yang kelima terakhir adalah Zamrud di Istana Air karya Chandra Bintang. Yeay. Dan ini momen yang kita tunggu-tunggu. Pemenang untuk kategori Best Short Story jatuh kepada, silakan Fadli. Pemenangnya adalah, waduh nggak ada suara drum ya. Zamrud di Istana Air dari Chandra Bintang. Mbak Chandra Bintangnya. Oh ya, Mbak Chandra Bintang kebetulan lagi berhalangan karena lagi sakit gitu. Jadi tidak bisa datang. Jadi kita wakilkan aja sama penerbitnya ya. Perwakilan dari penerbit silakan Mbak Ayu Elira. Dari Nora ya. Dari Maneno ya. Ya. Silakan Mbak Ayu. Halo. Balik lagi ketemu dengan saya Ayu Elira.
Ini jadi deg-degan ya, padahal yang menang siapa. Jadi kalau mau cerita sedikit, sebenarnya cerpen-cerpen yang ada ini kan salah satu cerpen di antologi keduanya Detectives ID ya. Jadi sebelumnya pertama Detectives ID sudah ada antologi yang pertama, terus yang kedua akhirnya waktu itu digagas temanya adalah misteri dan sejarah. Jadi gabungan antara misteri dan sejarah. Di mana ceritanya itu kalau misalkan bukan ada latar peristiwa sejarahnya, mungkin tahunnya di tahun yang udah 20 tahun, 30 tahun ke belakang lah gitu. Dan salah satu cerpennya adalah cerpen dari Mbak Chandra Bintang yang berjudul Zamrud di Istana Air. Memang waktu pertama, ini tuh salah satu cerpen yang dikirim pertama kali saat sayembara antologi Detectives ID dibuka gitu. Yang kedua, sayembara kedua ini dibuka. Jadi udah itu adalah cerpen yang pertama masuk, dan waktu pertama dibaca kan melihat premis dan latarnya sama temanya juga, wah menarik nih. Kebetulan juga Mbak Chandra waktu itu sempat menerbitkan thriller dari Nora ya, dan mengikuti cerpen ini. Setelah dibaca ternyata kalau dari saya pribadi sebagai orang yang menyuntingnya di Maneno Books, pas baca itu ini adalah salah satu cerpen yang paling mudah disunting karena udah rapi banget. Jadi hanya perlu mengubah beberapa hal yang setelah dikonsultasikan juga sama tim Detectives ID mungkin ada sedikit plot hole, nah itu tinggal diubah sedikit dan akhirnya menjadi cerpen yang mungkin teman-teman sudah baca di buku Histeri. Dan saya mewakili Mbak Chandra Bintang sangat berterima kasih buat teman-teman yang sudah membantu untuk voting dan membaca, juga membagikan buku ini di platformnya, di sosial medianya, sehingga buku Histeri alhamdulillah dikenal gitu ya. Meskipun dulu agak-agak ragu gitu apakah ada gitu orang yang suka baca misteri dan sejarah gitu kan. Kayaknya itu misteri aja udah susah, apalagi ditambah dengan fakta-fakta sejarah itu kayaknya jadi berat. Tapi alhamdulillah buku ini ternyata di antara para pembaca fiksi kriminal dan misteri juga pembaca detektif ternyata mendapatkan sambutan hangat gitu. Jadi saya berterima kasih sekali lagi buat para pembaca semua, dan tentunya buat Detectives ID yang sudah terbitnya kumpulan cerpen Histeri ini, dengan salah satunya cerpen dari Mbak Chandra Bintang yaitu Zamrud di Istana Air yang bisa memenangkan nominasi Best Short Story ini. Terima kasih. Silakan Pak Fadli. Oke. Thank you buat Mbak Ayu ya. Terima kasih Ayah udah membacakan nominasinya. Mudah-mudahan bisa nantinya juga bisa share-share tentang ini, berita ini. Ya, untuk Mbak Chandra mungkin mudah-mudahan cepat sembuh gitu atas kemenangannya. Dan lanjut aja ya. Lanjut untuk nominasi berikutnya, itu nominasi ketiga. Nah, ini nominasi yang ini cocok nih yang bawain sama nominasinya nih. Sama temanya gitu, yaitu Best Romance Crime. Wah. Nah, ini disampaikan oleh seorang penulis ya, dia masih juga dia ini dedengkotnya Net Detektif Indonesia gitu lah. Ya kita langsung aja lah, kita sudah kenal dia yang lagi ulang tahun hari ini, Dara Seresviandira. Silakan. Oke, makasih Bang. Apa hubungannya saya cocoknya di mananya Bang? Oke, makasih banyak untuk Detektif ID sudah mengamanati saya, mempercayakan saya untuk membacakan nominasi dalam kategori Best Romance. Jadi tak bisa dipungkiri, menjamurnya cerita drama Korea yang memasukkan unsur romance dalam cerita kriminal atau sebaliknya, tentunya menghadirkan jenis cerita serupa yang kini menjamur di Indonesia. Di sini ada beberapa novel yang menjadi contoh tersebut, sesuai dengan gayanya masing-masing. Ada kisah romansa seorang dokter forensik dengan pimpinan gangster. Ada cinta seorang detektif mantan penjahat dengan anak sahabatnya sendiri. Ada juga kisah cinta seorang bodyguard dengan wanita yang dikawal, atau kisah cinta seorang guru yang ingin menikahi muridnya sendiri yang hamil karena diperkosa, atau seorang gadis pemberontak yang dijodohkan oleh seorang polisi intel berstatus duda. Nah, kita lihat siapa saja nominasinya. Yang pertama, ada novel absurd dari Mbak Stefi Anindita
diterbitkan oleh penerbit Inari. Kemudian yang kedua itu ada Misteri Terakhir volume 1, 2, dan 3 ya. Dari S. Maragede, terbitan Gramedia Pustaka Utama. Kemudian yang ketiga ada My Secret Bodyguard, itu dari Aira, penerbit Biru Magenta. Kemudian ada Obsessive Love, Shireisho, Gramedia Pustaka Utama. Dan yang terakhir ada Konspirasi, Awi Nurhafi dari penerbit Biru Magenta. Nah, langsung aja kita lihat siapa pemenangnya. Dan pemenangnya untuk kategori Best Romance adalah dan pemenangnya adalah Obsessive Love dari Shireisho. Wow, selamat. Ini Mbak Shireisho-nya ada. Silakan Mbak. Silakan kalau mau ngomong. Langsung saja. Masya Allah, kaget. Apa ya? Nggak nyangka secara makasih udah milih, ya Allah. Nggak nyangka banget karena itu nyari jodohnya susah banget. Bahkan ditolakin sama penerbit indie. Penerbit indie menolak. Terus akhirnya karena itu tadi romance, maksudnya tema gelap gitu kan ya jarang ya yang minat ya. Terus akhirnya malah jodohnya sama GPU. Masya Allah. Terus akhirnya ya sudah, nggak nyangka juga dibantu Mbak Dona waktu itu kalau nggak salah untuk diajukan ke GPU, jebol. Akhirnya terima kasih juga sudah dipilih untuk masuk nominasi dan terima kasih untuk menang. Bingung nggak tuh? Pokoknya makasih. Tepuk tangan dulu dong. Oke, kasih semangat. Ya, pasti, Mbak. Oke. Belum ada anak. Minum dulu, Mbak. Oke, udah. Kayaknya Mbak Shire-nya kemarin memang izin nggak bisa nampilin foto videonya. Tapi selamat buat Mbak Shireisho. Ini nama penanya nih ya. Tuh. Dan juga terima kasih buat Dara sudah ngebacain nominasi untuk kategori romance crime ya. Karena kebetulan emang sekarang nih lagi lagi in banget gitu. Saya ngeliat kalau di media sosial tuh banyak sekali yang angkat cerita ini gitu. Oke. Berikutnya ini tadi sebenarnya di jalur ada break gitu ya. Cuma ini karena ada ada suatu hal yang tidak diinginkan, jadi langsung aja dilanjutkan. Sebentar saya lihat dulu. Ini langsung apa ya? Sebentar saya agak lupa. Best cover, Bang. Oh iya, oke. Untuk berikutnya adalah kategori best cover. Nah, ini akan dibacakan oleh salah satu penulis yang dia ini menggeluti cerita spy thriller gitu ya di Indonesia. Cuma hanya 2 orang kalau nggak salah yang saya ingat gitu. Dia Mas Yogi Nugraha. Nah, kita sambut saja Vin Ramadan. Oke, silakan Mas Vin. Oke. Terima kasih, halo. Selamat malam nih untuk para nominator. Kenalan dulu ya, ini saya Vin R. Biasa nulis seperti kata Bang Fadli tadi di spy thriller. Nah, hari ini saya ingin membacakan untuk kategori best cover. Jadi untuk best cover ini, biasanya kita kan don't judge book by its cover. Jadi jangan menilai orang itu dari covernya lah gitu ya. Tapi ini di sini kita justru harus menjudge book by its cover gitu. Jadi kita benar-benar di sini melakukan penilaiannya itu berdasarkan covernya. Nah, ini untuk nominasinya ada 5. Mungkin saya bacakan satu persatu dulu. Pertama adalah Efek dari Sugaida. Terus kemudian yang kedua adalah Obsessive Love dari Shireisho. Yang ketiga adalah Mata Pena dari Ayu Welirang. Dan yang keempat, Epemera dari Akai Gita. Dan yang terakhir, yang kelima adalah Misteri Terakhir dari S. Maragede. Ya, mungkin langsung aja mau diumumkan sama Bang Fadli. Udah tahu kan? Kalau udah tahu sebutin aja. Oke, baik. Nah, pemenangnya adalah
misteri terakhir dari Esmara Gede. Oke. Siapa yang mewakilkan? Kemarin udah ngobrol sama orang Gramedia, tapi karena tidak bisa dihadirkan karena Mbak Esmara Gede juga lagi ibadah setiap Sabtu, jadi mungkin dari panitianya aja ya. Dari Mas Vin aja dah, silakan. Iya. Oke, ini untuk penilaian base cover memang mata saya harus agak jeli ya. Dan ini juga pasti teman-teman juga yang melakukan penilaian di tim panel itu cukup lumayan sengit juga nih di base cover ini, karena ada beberapa karya yang saya nilai ini covernya bagus gitu. Kayak misalkan Efek Jerah dari Mas Ade, itu kalau menurut saya sih keren banget gitu kan. Cuman memang kalau nggak ada tulisan investigasinya, terkadang mungkin orang nilainya jangan-jangan ini novelnya Ika Natasha gitu. Karena yang Eleven apa itu kan mirip juga kan. Tapi karena ada kata-kata investigasinya dan nama Bang Ade itu udah kenal banget di dunia thriller. Jadi ini udah pasti thriller nih. Dan dengar-dengar katanya ini bikinan dari penulisnya sendiri. Jadi ini keren banget gitu kalau menurut saya. Terus kenapa akhirnya misteri terakhir ini menang, karena memang secara voting ini luar biasa tinggi ya nilainya. Karena dia mungkin perpaduan antara vintage ya, gambarnya tuh kayak agak vintage gitu ya warnanya tuh. Terus ada siluet gambar orang dan di belakangnya tuh kalau nggak salah ada warna-warna merahnya itu. Jadi kalau menurut saya ini misteri terakhir memang memiliki daya magis tersendiri untuk covernya. Jadi ini luar biasa. Kalau menurut saya untuk covernya memang gaya-gaya vintage ini kayaknya lagi ngetren juga. Kalau nggak salah yang Mas Karmantio dan punyanya Udaras juga gayanya agak vintage juga. Itu kayaknya mungkin bisa jadi tren di 2021. Itu aja Bang Fadli, thank you. Oke, thank you Mas Vin ya. Selamat buat Esmara Gede. Wah, ini salah satu legenda juga nih di dunia perbukuan, apalagi di genre mystery thriller. Nah, ngomong-ngomong itu, ini cocok untuk kategori selanjutnya, yaitu best mystery yang dibacakan langsung oleh tadi teman-teman dari udah lihat dia di pertama kali. Nah, silakan aja langsung yang bacain. Ayo kenalin diri sendiri aja ya. Ayo Lirang, silakan bacakan untuk kategori best mystery. Ya, terima kasih Bang Fadli. Ya, kembali lagi bersama saya Ayu Lirang. Karena memang hari ini sulit ya ternyata mencari pembaca nominasi itu ya. Meskipun udah disiapkan dari seminggu yang lalu, lebih malah. Oke, jadi saya hari ini akan membacakan nominasi untuk Best Mystery dari Scarlet Pen Awards 2021, yang mana ini sangat menarik ya. Jadi kan umumnya genre misteri itu adalah cerita yang mengupas suatu fenomena gitu, fenomena yang misterius gitu. Tapi ternyata setelah diikuti gitu, setelah mengikuti petunjuk dan semuanya tuh sampai akhir novel, ternyata misteri itu hanyalah sesuatu yang bisa dipecahkan. Jadi bukan benar-benar sesuatu yang kita tidak ketahui alasannya gitu. Jadi di nominasi Best Mystery ini sebenarnya penilaiannya itu tidak hanya dari bagaimana petunjuk-petunjuk itu membungkus misterinya, tapi juga ini dari penggalian temanya juga. Selain itu dari teknik foreshadowing dan salah satunya yang paling penting adalah bagaimana cerita yang dibangun oleh penulis ini membuat penasaran. Nah, mungkin teman-teman juga udah penasaran kali ya, karena ini mau saya bacain semua intisarinya, tapi karena waktunya sangat mepet, jadi saya langsung bacakan aja nominasi untuk Best Mystery Scarlet Pen Awards 2021. Yang pertama adalah novel Ephemera oleh Akai Gita yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Yang kedua adalah Belenggu Ilse oleh Rui Meita yang diterbitkan oleh Alex Media Komputindo. Yeay, tepuk tangan sendiri gitu. Yang ketiga adalah The Guest House oleh Panji Pratama yang diterbitkan oleh penerbit Komentar ya namanya. Yang keempat, Misteri Terakhir oleh Esmara Gede dari Gramedia Pustaka Utama. Yang kelima adalah novel Pembuktian oleh Mia Mutiara dari penerbit Miranda Novelia. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa menebak. Bang Fadli mau menyebutkan? Udah tahu belum? Saya aja nih. Saya udah sih. Langsung aja ya. Ya.
Dan pemenangnya untuk Best Mystery Scarlet Pen Awards 2021 diraih oleh novel misteri terakhir dari S. Maragede. Yeay. Ini diwakilkan oleh siapa, Bang? Oke, ntar saya ngawakilkan. Oke, jadi ini mungkin akan diwakilkan oleh S. Maragede, tapi sebelumnya saya mau menambahkan satu sedikit ya. Ya. Jadi kenapa sebenarnya di Best Mystery ini membuat tim panelis agak pusing gitu, karena nilainya itu boleh dibilang mepet-mepet gitu. Jadi mungkin karena memang semuanya itu menarik ya, jadi bingung mau memilih siapa. Mungkin penjelasan lebih jelas. Halo? Silakan, Bang. Oh ya, jadi untuk Best Mystery ini emang kebetulan untuk novel dari misteri terakhir itu apa ya, komplit lah kalau dibilang orang-orang. Ini kebetulan yang nilai bukan hanya tim panelis dari Detektif Adi, tapi juga dari salah satu apa ya, editor biasa misteri yang biasa ngerjain kayak Mbak Mutia gitu, yang juga ikut ngasih, Mbak Mutia Esvan, terus ada beberapa ngasih apa namanya masukan, dan ketika mereka nilai kasih voter itu ya mereka ngasih nilai yang bagus gitu. Apalagi untuk apa namanya, walaupun saya sendiri pas nilai itu juga masih apa namanya tidak seperti mereka gitu. Mereka kasih nilai yang untuk yang apa namanya karakter, dari segi karakter dan plot tuh luar biasa. Padahal itu 3 buku. Dan sebenarnya kalau misteri terakhir itu dijadiin buku 1 itu jadinya kayak novelnya Robert Galbraith-nya apa namanya Robert Galbraith-nya ya novel Robert Galbraith gitu yang tebal gitu. Kalau seandainya dijadikan 1 buku. Ya kayak Common Strike. Jadi Kosasi dan Ghazali itu ya mewakili semuanya, itu emang mereka sangat investigasi. Jadi ada 2 pembunuhan yang tadinya tidak terlihat kesamaan, tapi ternyata bersambung, dan cara mereka investigasinya tuh klasik banget gitu. Jadi yang akhirnya membuat banyak ngasih nilai itu masih sangat tinggi gitu. Terutama di karakter dan plot gitu. Itu sih dari misteri terakhir. Dan nanti saya sampaikan juga hal ini ke Mbak Asti dari Gramedia, Mas Wisnu. Mudah-mudahan mereka bisa apa namanya bisa melihat ini gitu ya, bisa merasakan kemenangan dari S. Maragede ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih ya udah mendengar untuk Best Mystery. Nah, sebelum kita lanjut, ini ada sedikit break sebentar. Ini ada sedikit pemutaran video. 봤던 저 kodak, yeah. Am I synced out? Can't see where my reflection at. Feeling so dizzy, 따뜻해질 때 희미하게 보이는 silhouette 묘한 느낌, where you at? 다시 눈 떠 like a reborn. 콘속이 보여 little different. All black, 검은색의 벨로 느릿하게 걸어 black mama. Welcome to my palace. Champagne in your chalice. 입에 담은 순간 follow me. 제대로 볼 수 있게 into deep. Rolling around the world. City to city, I swerve. I don't care when I'm in the dark. All you gotta be not a pearl, yeah. One look at vision and vision is crystal clear. The beauty and struggle, 난 그 말을 믿어, yeah. 숨을 쉬고 살게 the glare, I'm flat. I'm on the plans I set up. Keep me no shit go, 요리 다이탄 day. But it come on warning, hey. I'm in my zone, making you wait. I'm on the flow, 느껴져 sway. Waiting too long, 시간이 돼, so ready to blow, G. Gitu. Nah, selanjutnya apa ya nih? Selanjutnya adalah pembacaan dari nominasi light novel. Ya, pembacaan untuk light novel yang ini akan dibacakan oleh ini salah satu apa namanya? Teman kita juga. Dia apa namanya berkecimpung di banyak komunitas, khususnya komunitas buku. Nah, sebut saja namanya Mas Prawiro Sudirjo. Silakan Mas Prawiro. Silakan untuk membacakan kategori best novel. Mas Prawironya ada tadi kan? Halo Mas Prawiro. Mas Prawiro ada?
Tadi ada Mas Prawiro. Mas Prawiro lagi keluar ya? Tadi ada kayaknya. Oke. Nggak ada ya. Iya, tadi ada. Tadi ada terus keluar. Bukan keluar ya, tapi pokoknya tadi ada kok, tadi ada. Sekarang nggak tahu gitu. kemana. Tadi ada. Ya kalau gitu di ini nah saya yang backup ya untuk yang Mas Prawiro. Oke, Mas Prawiro saya bacakan untuk kategori nominasinya yaitu untuk Best Light Novel gitu ya. Nah sebenarnya di tahun lalu Scarlet Pen Award 2020 sempat ada namanya nominasi untuk Best Teen atau Young Adult gitu ya. Nah yang biasanya disebut udah di atas. Ketika lagi ngomong kadang ya udah biar gitu. Sebentar. Baliknya kalau saya sendiri sih menyiasatinya ketika udah mulai belok balik. Sebentar. Halo. Ada suara ya. Oke, masih kedengeran? Oke. Lanjut ya tadi. Jadi sebenarnya kita dulu tuh ada namanya Best Teen Young Adult ya untuk yang SPA sebelumnya. Tapi karena itu biasanya kalau yang disebut novel teen atau young adult itu biasa tokohnya itu anak-anak remaja atau remaja dewasa. Cuma di sepanjang tahun kemarin itu novel dengan model serupa itu nggak ada gitu. Jadi hanya sedikit aja bisa dihitung dengan jari. Jadi akhirnya kita tiadakan kategori itu. Nah kita ganti dengan nominasi light novel. Karena mungkin yang untuk teen young adult novel segitu mungkin hanya dua novel yang terbit. Nah, sehingga kita akhirnya ganti dengan nominasi light novel sehingga ada novel yang ringan, walaupun tokohnya dewasa tetap bisa jadi masuk nominasi gitu. Nah, selain ceritanya mudah diikuti dan menyajikan bahasa yang santai, nah ini ada beberapa nominasi Best Light Novel yang terpilih masuk di SPA gitu ya. Ini saya bacakan yang pertama adalah nominasi adalah 1 Project X The Emergence of Pictadaris dari tim NDI dari One Piece Media. Yang kedua, EP Merah dari Akai Gita, Gramedia Pustaka Utama. Yang ketiga, Pagi Hampri and the Mind Box dari Susan Swas di AT Press. Terus yang kemudian ada Aksara Berdarah dari Yantok, itu juga dari Gramedia Pustaka Utama. Yang terakhir ada Detektif Silat Lidah dari Septian Dania Rahman, Stelito Books, dari Stelito Books. Gitu ya. Oke. Jadi untuk pemenangnya Best Light Novel jatuh kepada Selamat buat EP Merah dari Akai Gita. Untuk Best Light Novel. Ada Akai Gitanya? Nah ini ada nih. Silakan kalau mau menyampaikan sepatah dua patah kata Mbak Akai Gita untuk yang memenangkan Best Light Novel. Ini apa ada orangnya? Oh nggak bisa dihidupin karena nggak ada kamera. Oke nggak apa-apa. Jadi terima kasih buat selamat ya buat Akai Gita. Mungkin nanti bisa tuliskan perkataan itunya mungkin di Facebook atau di media sosialnya. Tapi selamat buat Akai Gita untuk EP Merah karena EP Merah ini adalah novel remaja yang menurutnya asik banget untuk segala jenis misteri gitu. Bahkan dia juga masuk di kategori best novel karena saking novel itu menjanjikan dan banyak mendapatkan review positif gitu untuk kategori novel light novel. Jadi selamat buat Akai Gita. Mudah-mudahan nanti ditunggu karya-karya berikutnya. Oke, lanjut ya. Tadi Mas Prawiro ternyata terlempar kata dari Zoom dan baru masuk lagi. Oke, lanjut untuk kategori berikutnya. Ini adalah kategori untuk sebentar. Saya baca dulu. Nah, kategori berikutnya adalah pembacaan nominasi Best Thriller. Best Thriller ini sebenarnya harusnya dibacakan oleh Glenn. Cuma Glenn ternyata baru ngabarin kalau dia sedang sakit sariawan apa.
baru ngabarin gitu. Jadi mungkin Ayu bisa membacakan untuk best thriller. Halo Ayu. Halo Bang, best thriller ya? Ya. Masih ingat kan Bentar itu ya. contekannya? Daftarnya masih ingat. Cuma sebentar ya. Bentar. Dicek dulu sebentar. Deg-degan nih. Oh iya. Oke. Oke, best thriller. Bentar. Ini kebetulan thriller ini juga salah satu genre favorit saya. Karena saya sendiri sudah menyerah menulis misteri ya, menulis detektif. Karena susah. Saya kan kalau menulis detektif itu kita harus berat di petunjuknya ya. Jadi kita harus di fair play-nya dengan pembaca gitu. Sementara kalau thriller ini menurut saya memang agak lebih mudah karena ini lebih fokus di tema dan juga penggalian plot, bagaimana supaya plotnya itu thrilling, membuat pembaca serasa dikejar-kejar sama sesuatu gitu ya, sesuatu yang ada di dalam plot tersebut. Nah, kebetulan di nominasi Best Thriller Scarlet Pen Awards 2021 ini, jagoannya itu ini juga mepet-mepet banget waktu kemarin penilaiannya. Dan supaya nggak mengulur waktu lagi, nih saya langsung bacakan nominasi untuk Best Thriller Scarlet Pen Awards 2021. Yang pertama adalah Kertas Hitam dari Aru Armando, diterbitkan oleh penerbit Sofia. Yang kedua yaitu novel Efek Jera dari Sugaeda, diterbitkan oleh One Piece Media. Yang ketiga The Silent War oleh Finnair, diterbitkan oleh One Piece Media. Yang keempat, The Guest House, Panji Pratama dari penerbit Komentar. Yang kelima adalah Belenggu Ilse dari Rui Meita, diterbitkan oleh Alex Media Komputindo. Dan pemenang untuk nominasi kategori Best Thriller Scarlet Pen Awards 2021 jatuh kepada Efek Jera oleh Sugaeda dari penerbit One Piece Media. Nah, ini kebetulan orangnya ada ya. Orangnya ada nih harusnya. Untuk Mas Sugaedanya ada ya? Oke, kalau gitu langsung aja saya serahkan ke Mas Sugaeda untuk dua patah katanya. Halo, Assalamualaikum. Dengaran ya? Ya. Salam. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah saya kok bisa dapat satu award, senang banget. Pertama saya ingin ucapkan terima kasih buat panitia Detektif ID, buat teman-teman yang pada awal voting, kemudian buat panelis ya yang udah bersusah payah tentunya memilih dari karya-karya tersebut. Tentunya saya juga mau ucapkan respect juga buat para nominator yang lain, walaupun baik yang masuk ke list panjang sebelum voting maupun yang sekarang ini masuk ke dalam nominasi 5 itu. Pak Aru, Armando, Kang Vin, Kang Panji, itu ya? Iya. Ya, Kang Panji Pratama sama Mbak Rui Meta, walaupun kita berlima belum pernah ketemu langsung secara offline, tapi kayaknya kita udah saling ketemu ya di online. Novelnya beberapa saya sudah baca, tapi beberapa juga belum. Tapi saya review-review dari pembaca-pembacanya itu juga saya amati. Saya ucapkan selamat juga kepada teman-teman. Terima kasih. Gitu. Sementara itu dulu sih. Ya. Oh ya, saya juga apresiasi banget sih buat acara Scarlet Pen Awards ini, karena saya dulu nginget saya mulai nulis itu tahun 2013, novel pertama, dan saya inget banget waktu itu kayaknya kita bisa dibilang terasa sendirian gitu ya, nggak saling kenal satu sama lain gitu, kayak nggak ngerti. Ketika saya bikin novel Rencana Besar itu kayak ini novel yang menulis seperti ini siapa nggak tahu, tapi kemudian
sekarang ketika ada acara seperti ini, acara yang kedua kalinya ini ya, yang pertama tuh tahun kemarin, itu rasanya kok kita kayak ketemu komunitas kita, dan saya sendiri merasakan apa ya, ada suntikan motivasi gitu loh. Maksudnya kayak semakin, oh iya, baik kita saling berbagi ilmu secara langsung maupun nggak langsung, acara diskusi, walaupun kita saling ngintip satu sama lain ya kan, pasti ya kan, ngintip oh si penulis ini lagi bikin ini nih gitu kan, sampai termasuk cara-cara dia nge-marketingin gitu. Mereka bikin si ini bikin cerita thrillernya kayak gini nih gitu. Itu makanya itu saya sangat-sangat senang banget dan apresiasi banget gitu. Makasih ya teman-teman semua. Tetap Thank semangat. you Mas Ade, Mas Sugaida, luar biasa udah menangin best thriller. Dan buat teman-teman emang sebenarnya ini untuk best thriller sama best mystery itu nilainya itu tipis-tipis gitu. Tipis-tipis banget gitu. Cuma beda 2 poin, 3 poin, 4 poin gitu. Jadi sebenarnya yang lain bagus-bagus ya, tapi emang ya begitulah penilaiannya. Ya. Wah, ini Glyn baru nongol. Udah diwakilkan Glyn sama Mbak Ayu. Oke. Nah, ini lanjut aja karena udah semakin malam biar supaya nggak kelamaan. Jadi kita langsung aja untuk kategori berikutnya, yaitu adalah Author of the Year gitu. Oke, Author of the Year silakan untuk Mas Reza Wardana ini yang dia emang. Oke. Langsung Mas Reza, silakan. Emang apaan nih? emang nggak jelas. Ya. Oke, ini yang terakhir ya Mas Fadri kalau nggak salah ya. Belum, ada satu lagi best novel. Oh iya, sorry. Oke. Jadi begini teman-teman, untuk kategori Author of the Year ini memang ya bisa dibilang penilaiannya itu cukup ketat ya, karena seorang baru bisa dikatakan sebagai penulis ya bila ia telah memiliki setidaknya satu karya yang telah ia tamatkan. Nah, tetapi untuk menjadi nominasi ya Author of the Year untuk Scarlet Pen Awards tentu tidak hanya karya yang dinilai, tetapi juga keaktifannya si penulis ini dalam beragam kegiatan literasi, serta kiprahnya yang bisa dikatakan menginspirasi banyak orang untuk berkarya. Nah, Scarlet Pen dalam hal ini memilih 5 nominasi untuk Author of the Year tahun ini. Mereka adalah yang pertama Sugaida, yang kedua adalah Rui Mehta, yang ketiga adalah Winnie Afianti, sedangkan yang keempat adalah Panji Pratama, dan yang terakhir adalah Akai Gita. Nah, dengan penilaian yang rinci dari tim panelis serta penilaian yang ketat, sehingga perbedaannya nilainya pun sangat tipis ya. Kalau nggak salah tuh 0, kalau nggak salah ya. 0,3, 0,1, 0,3, lupa. Iya, saya ingatnya sih 0,1 ya. Soalnya kayak iklan bonus telepon M3 zaman dulu itu 0,01. Oke. Dan untuk pemenang ya, untuk pemenang Author of the Year Scarlet Pen Awards kali ini jatuh kepada selamat untuk Mbak Rui Mehta atas kiprahnya dalam dunia literasi, crime fiction. Selamat untuk Mbak Rui Mehta untuk ini ya, Author of the Year-nya. Terima kasih sudah menginspirasi banyak hal. Mana Mbak Rui Mehta nih, boleh ngomong? Silakan. Tadi ada. Mana ya? Nah, silakan Mbak Rui. Wow, saya nggak nyangka. Maksudnya, saya kira saya nggak dapat apa-apa malam ini. Jadi saya sambil nulis. Waktu dibilang pemenangnya Rui Mehta, jadi kaget. Tapi saya salut sama Scarlet Pen Award ya, karena pertama ajang ini cukup berani dan untuk melawan arus, dan juga menjadi semacam wadah dan bagi penulis-penulis yang ingin melawan arus juga, agar mereka ini bisa dibilang karya-karya mereka bisa dilihat, yang tadinya tidak kelihatan menjadi kelihatan. Dan itu menurut saya cukup baik, cukup bagus. Dan saya juga mengucapkan selamat untuk teman-teman yang lain yang tadi sudah mendapatkan penghargaan. Saya kira semua nominasi dan dalam
penghargaan ini semuanya karya-karya yang bagus, karya-karya yang berkualitas, dan memang pantas untuk mendapatkan penghargaan. Terima kasih karena sudah dipercaya menjadi Author of the Year, dan semoga di tahun-tahun berikutnya saya masih bisa diberi kesehatan untuk terus berkarya. Terima kasih. Amin. Thank you Mbak Rui Meta, thank you Mas Reza. Sama-sama. Ya, jadi emang waktu pas kita nilai, karena kebetulan untuk Author of the Year sama Best Cover itu yang nilai tim panelis khusus gitu. Dan ini kita semua punya jagoannya masing-masing gitu. Dan berantemnya luar biasa ini tuh di Author of the Year sama Best Cover. Gontok-gontokannya. Siapa mungkin bisa dibocorin nggak tuh? Jangan. 0,1 itu luar biasa. Nanti gini, kita akan keluarin nilai-nilainya itu nanti di Instagram, oke? Berapa itu di Instagram ya. Jadi sementara kita kasih tahu gimana-gimananya. Nah, untuk berikutnya ini sebenarnya sebelum Best Novel, ini ada satu penghargaan yang khusus yang untuk di tahun ini, yang ini sebenarnya tidak ada nominasinya, tapi kita berikan khusus langsung kepada beliau. Ya, kita tahulah siapa dia. Untuk yang selama yang udah hampir dari tahun 84 sampai sekarang, udah nulis cerita genre ini yang membuat orang-orang akhirnya terpikat dengan Kosasih dan Ghazali. Belum lagi dia buat kumpulan cerpen Daud, dan ini kita berikan Lifetime Achievement Awards buat Esmarageda karena tahun ini dia nulis novelnya setelah dia meninggalkan beberapa tahun, meninggalkan kisah Kosasih dan Ghazali itu. Jadi untuk ini kita kasih Lifetime Achievement Award yang kita sama-sama tim panelis, emang dia udah cocok gitu. Udah akhirnya kita kasih ini selamat buat Esmarageda, nanti jadi kita kasih penghargaan ini buat beliau. Ya. Dan untuk yang terakhir langsung kita sampaikan untuk Best Novel yang paling ditunggu-tunggu ini. Ini yang paling, karena Best Novel itu adalah di atas jadi deduktifnya gitu. Kalau di award luar kayak Edgar Award sama Dekir Stapp Award itu adalah semuanya itu nggak ada yang namanya induktif, yang best mystery, best thriller. Yang saya baca ya mereka langsung yang tertinggi ya best novel untuk penghargaan. Tapi di Scarlet Pen Award kita ada. Karena ada saya juga mungkin terinspirasi dari AMI Award gitu ya. Penghargaan musik gitu. Jadi ada untuk genre-genrenya. Nah, untuk best novel ini adalah 5 novel yang tahun ini paling banyak mendapatkan review positif. Paling banyak mendapatkan review positif, yaitu mulai dari novel seorang seorang wartawan yang dia harus menyelidiki sebuah kasus keuangan ya, bursa saham gitu ya. Terus ada kasus ada novel yang cerita tentang seorang pemuda yang direkrut untuk menyelidiki sesuatu yang janggal di sebuah maskapai penerbangan gitu. Terus ada novel yang juga bercerita tentang hilangnya seorang istri yang kembali lagi ke rumahnya setelah berapa lama hilang, tapi dengan kondisi yang agak aneh gitu. Kondisi agak aneh, sikapnya aneh dan segala macam. Terus ada novel juga tentang dua legenda pasangan penegak hukum lah yang udah puluhan tahun kembali untuk menyelidiki sebuah kasus pembunuhan gitu. Dan yang di saat mereka menyelidiki kasus pembunuhan ya si tokohnya salah satunya ya kepincut masalah asmara dengan anak sahabatnya sendiri gitu. Dan yang terakhir adalah kisah seorang remaja yang dia jatuh di sumur tapi nggak tahu ini sebenarnya siapa ya, apa yang terjadi kepada anak itu gitu, siapa yang mendorongnya dia, siapa yang ngedorong dia, terus ceritanya unik sekali gitu. Nah nominasinya ya adalah pertama untuk best novel ada yang satu Kertas Hitam dari Arwa Armando dari penerbit Sofia. Terus yang kedua adalah Efek Jerah dari Sugaida dari One Piece Media. Terus yang ketiga ada Belenggu Ilse dari Rui Meta. Ya. Untuk Rui Meta dari Alex Media Koputindo. Dan yang keempat ada Esmarageda atau Misteri Terakhir dari Esmarageda. Dan yang terakhir adalah EP Merah dari Akai Gita.
Nah, siapa pemenang Best Novel untuk SPA 2021? 2021 benar ya? Kalau tahun kemarin yang menang Best Novel adalah Dua Dini Hari dari Cana Bintang. Dan untuk tahun ini, pemenang Best Novel jatuh kepada Misteri Terakhir Asmara GD. Oke. Jadi pemenangnya adalah Misteri Terakhir Asmara GD karena ini mendapatkan nilai yang paling luar biasa ini. Nilainya cukup karena emang sangat bagus dan sangat menyenangkan sekali ceritanya. Oke, selamat buat Asmara GD. Kebetulan saya wakilkan. Tadi udah sering banyak dan kayaknya emang dia hari ini untuk SPA ini mendapatkan 3 penghargaan sekaligus. Oke, buat Asmara GD. Ya, karena ini cerita terakhir dari Kosasi dan Ghazali. Mungkin kalau teman-teman belum beli silahkan. Oke, itu aja dari untuk kategori, semua kategori dibacakan. Terima kasih sudah mendengarkan. Ayo silahkan diambil alih. Tadi udah membuka, silahkan untuk menutup. Ya, terima kasih Bang Fadli. Ini terakhir apa foto-foto ya? Iya, terakhir untuk kita sebelum ini kita foto-foto dulu. Silakan dibawa kameranya. Kita akan foto-foto. Teman-teman yang belum buka videonya mungkin bisa buka video sambil menunggu. Saya mau mengucapkan terima kasih buat nominator dan juga teman-teman yang sudah hadir dan mendukung, juga yang telah membantu membacakan nominasi dari kategori di Scarlet Pen Awards 2021. Saya mewakili teman-teman dari panitia dan tim panelis. Kalau ada kekurangan, mohon dimaafkan karena memang keadaannya juga lagi pandemi dan persiapannya semuanya online. Tapi alhamdulillah acara malam ini bisa selesai dengan saya sendiri deg-degan gitu ya. Padahal gimana ya? Jadi kayak ditunggu-tunggu banget sih. Jadi untuk tahun 2022 sih saya berharap mungkin dari teman-teman yang di sini ada yang menulis lebih banyak lagi. Juga ada yang mungkin kalau ada yang menemukan buku-buku menarik yang belum kami ketahui bisa sampaikan juga ke tim Detectives ID supaya bisa di tahun 2022 kita sertakan ke acara Scarlet Pen Awards di 2022. Jadi semangat buat teman-teman dan terima kasih telah mendukung komunitas fiksi kriminal, genre misteri, genre thriller, dan genre subgenre lainnya yang mungkin sekarang kita lagi mencoba mencari tempat di antara para pembaca Indonesia. Kameranya udah semua ya? Oke, silakan difoto. Udah silakan semua. Bergaya. Salamkan, mudah-mudahan kita bisa ketemu bergaya. Lagi. Dan untuk yang ini kan ada 3 nih ya. Udah ada 3 inian ya. Coba saya satu dulu. Oke, ntar dulu ya. Oke, 1, 2, 3 untuk yang kolom pertama. Oke. Sebentar, kita simpan dulu. Nah, sekarang lanjut untuk yang berikutnya. Untuk yang berikutnya, di slide berikutnya ada siapa aja nih? Oke, bergaya lagi, sebentar. Oke, 1, 2, 3. Tunggu tuh hilangin ya. Oke, thank you ya buat semuanya yang udah ikutan acara ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan karena emang ya mudah-mudahan sih begini. Jadi sekaligus kita di sini sebenarnya pengen mencari SDM untuk jadi tim panelis. Kalau ada yang bersedia hubungi Detektif Adi karena kita cuma berenam. Oke. Oke, jadi mudah-mudahan tahun depan kita punya banyak tim jadi biar bisa banyak ya karena tadinya kalau nunggu banyak kapan mulainya gitu. Jadi ya udahlah kita maju aja dulu yang mau gitu. Mudah-mudahan tahun depan sih banyak yang bergabung jadi tim panelis jadi untuk bantu kita. Dan rencananya karena untuk pemenang semuanya akan mendapatkan piagam penghargaan berbentuk ya sertifikat e-flight online gitulah e-sertifikat ya. Nanti kita kirimkan ya. Nah, mudah-mudahan tahun depan kita bukan hanya ngasih e-sertifikat tapi kita juga akan ngasih plakat gitu ya. Minimal plakat kayak di luar-luar sana yang piagam kayak ginilah. Contohnya.
Mudah-mudahan bisa. Aduh. Kayak gini mudah-mudahan bisa dapet. Ya. Oke, itu aja. Terima kasih buat semuanya yang udah ikutan acara ini. Kita ketemu lagi di tahun depan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Maaf ya nggak ada makan-makannya. Oke, selamat. Kami silakan kalau mau pamit. Terima kasih semuanya yang menang semua nominasi.